Hai. Selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Sekarang kamu harus mengerti kenapa saya bilang tidak perlu alasan apapun untuk membunuh orang di sana. Manik-manik darah yang didapat setelah membunuh orang adalah alasan terbaik. Di sana, kehidupan hanyalah landasan untuk menjadi lebih kuat, terutama karena Anda hanya berada di alam pemisahan dan reuni tingkat ketiga. Anda mungkin akan menjadi sasaran. Ling Taisu berkata dengan suara yang dalam. Yang Ke tampak kaget. Tetapi yang lebih penting, dia harus bersemangat. Ling Taisu menatap api dengan mata tajam. Melihat ekspresi Yang Ke di matanya, dia tidak bisa menahan nafas dalam hati. Dia berpikir bahwa anak ini benar-benar akan membuktikan seni bela dirinya melalui pembunuhan. Jika prajurit tingkat ketiga di alam pemisahan dan reuni di sebelahnya mendengar ini, dia mungkin akan takut untuk melarikan diri. Sebaliknya, dia tampak bersemangat untuk mencoba. Karena pembunuhan di sana tidak perlu khawatir menyakiti orang yang tidak bersalah. Bahkan jika Yang Ke tidak mengambil inisiatif untuk membunuh orang, seseorang akan datang untuk membunuhnya. Selain itu, ada banyak prajurit jahat di sana yang pantas untuk dibunuh. Sepanjang jalan, Ling Tiansu memberitahu Yang Ke banyak informasi tentang tempat itu. Bagaimanapun, dia telah berlatih di sana bertahun-tahun yang lalu dan memiliki pengalaman pribadi yang sangat berharga. Dan Yang Ke mendengarkan dengan cermat, tidak berani melewatkan apapun. Menurut Ling Taisu, tempat itu berada di Gunung Pembunuh, namun sebenarnya bukan milik Gunung Pembunuh, melainkan ruang mandiri yang sangat aneh, dan pintu masuknya berada di sebuah danau di Gunung Pembunuhan. Saya tidak tahu energi aneh dan aturan langit dan bumi macam apa yang ada di dalam. Bagaimanapun selama makhluk hidup mati di dalamnya, semua energi beserta daging dan darah akan mengembun menjadi butiran darah, termasuk manusia dan monster. Manik-manik darah ini bisa diambil sendiri atau dibawa keluar untuk diambil orang lain. Jadi seharusnya sangat berharga. Dan semakin kuat seseorang atau monster mati, semakin tinggi nilai manik darahnya. Sehingga semakin besar peningkatan yang dapat diberikannya kepada manusia. Selain itu, di tempat itu, semua harta rahasia ofensif dan defensif tidak akan berpengaruh apapun. Mereka harus disegel oleh energi tak kasat mata. Ketika Yang Ke mendengar berita ini, hatinya tidak bisa menahan perasaan dingin karena kekuatannya saat ini hanya berada di alam pemisahan dan reuni tingkat ketiga. Siapa yang tahu berapa banyak master alam Yuan sejati yang akan pergi ke sana? Begitu Yang Ke bertemu dengan para master ini tanpa bantuan pedang surah atau begonia darah Qian Rui, dia pasti akan dirugikan dan bahkan mungkin terbunuh. Tapi hal yang sama berlaku untuk memikirkan orang lain. Jadi Yang Ke mau tidak mau merasa jauh lebih seimbang. Tempat asing itu dibuka setiap 10 tahun sekali dan Yang Ke beruntung kali ini menyusulnya setelah kembali ke pavilion surga. Jika dia kembali beberapa bulan kemudian, dia pasti akan melewatkannya. Akhirnya, Ling Taisu dengan sungguh-sungguh memberi Yang Ke sebuah tas kain kecil. Tas ini seukuran telapak tangan. Ada banyak pola rumit yang terukir di atasnya. Bahannya aneh dan terlihat sangat halus. Apa ini? Yang Ke bertanya dengan bingung. Saya menyebutnya tas Qian Kun. Meskipun kecil, sebenarnya bagian dalamnya cukup mengesankan dan dapat menampung banyak barang. Yang Ke tergerak lagi dan menatap Ling Tiansu dengan heran.
Dia tidak menyangka bahwa dia bahkan bisa memiliki sesuatu seperti ini. Ling Tiasu sebenarnya memiliki harta rahasia yang hanya ada di legenda dan khusus digunakan untuk menyimpan sesuatu. Itu semua adalah peninggalan leluhur. Saya khawatir ini adalah satu-satunya di seluruh dinasti Han, bahkan 8 anggota keluarga Anda, kata Ling Tiasu dengan tenang. Tidak, mungkin ada beberapa di tangan Meng Wuya, tetapi lelaki tua itu menyembunyikan semua harta karun itu dan tidak akan memberikannya kepada siapapun kecuali muridnya. Dia benar-benar picik. Ada beberapa ramuan yang disiapkan untuk Anda dan Anda harus menggunakannya dengan hemat. Ling Tiasu memperingatkan. Baiklah, terima kasih guru. Ketika saya kembali, saya akan mengembalikan tas ini kepada Anda. Yang Ke dengan sungguh-sungguh memasukkan tas kecil itu ke dalam pelukannya dan meletakkannya di dekat dadanya. Karena benda ini benar-benar merupakan harta rahasia tertinggi, harta rahasia yang dapat menyembunyikan sesuatu. Di dunia Yang Ke hanya mendengar rumor bahwa dia telah muncul, namun belum ada yang pernah melihatnya. Namun, Yang Ke memiliki buku hitam tanpa kata yang terbuat dari batu jiwa di tubuhnya, yang juga dapat digunakan untuk menyimpan sesuatu, dan nilainya pasti jauh lebih tinggi dari tas Qian Kun. Jadi meskipun Yang Ke sekarang memiliki gunung harta karun, tetapi tidak tahu cara menggunakannya, dan itu benar-benar seperti sebuah tragedi. Setelah berlari ke depan selama sekitar 1 hari, pegunungan yang dalam dan terus-menerus dengan suasana yang aneh muncul di depan Ling Tiasu dan Yang Ke. Gunung Pembunuhan. Satu-satunya area terlarang bagi orang bertubuh besar, sehingga suasana sepi dan kuno menyerbu ke arah mereka. Tempat terlarang ini seperti naga raksasa yang telah merayap sejak zaman kuno, yang membuat orang bergidik. Sebelum sampai mereka mencapai gunung tersebut, sebelum mereka bisa masuk, sebuah tim bergegas keluar dari kedua sisi. Ada 6 orang datang dari kiri dan ketika Yang Ke melihat lebih dekat, dia melihat bahwa mereka semua adalah wanita. Ke-6 orang itu dipimpin oleh seorang wanita tua dan seorang wanita cantik, dan 4 orang lainnya tampak seperti perempuan pada umumnya. Ke-4 gadis itu mengenakan lonceng kecil di tangan dan kaki mereka dan berlari dengan cepat yang membuat terdengar suara gemerincik yang jernih dan merdu, seperti mata air jernih di aliran pegunungan yang menyegarkan. Terlebih lagi, kelompok wanita ini semuanya memiliki kecantikan yang luar biasa. Wanita cantik itu anggun dan mewah, dengan sosok yang montok. Rambut hitamnya diikat menjadi sanggul di belakang kepalanya, memperlihatkan lehernya yang cantik dan ramping. Dia memiliki tubuh yang dewasa dan cantik, memancarkan keindahan di mana-mana. Apalagi matanya yang menawan seolah-olah mampu berbicara, membuat langit menjadi biru dengan harum bunga. Ke-4 gadis itu bahkan lebih cantik. Di masa jayanya, mereka meringkuk. Lengan berakar teratai merah muda mereka setengah terbuka. Kulit mereka seputih salju dan mereka mampu mengalahkan embun beku dan salju. Kaki mereka kecil dan halus dan jari-jari kakinya yang halus menggambarkan tampilan yang unik. Wajah cantik, kurus dan montok dengan senyuman menawan, pemalu, glamor, sedingin es yang penuh gairah. Mereka berempat berpelukan sudah cukup membuat pria manapun gila. Meski temperamen para gadis tidak sedewasa dan semenarik wanita cantik, namun mereka tetap memiliki pesona awet muda dan menawan. Bahkan meskipun wanita tua itu terlihat sangat tua, samar-samar terlihat bahwa penampilannya pasti luar biasa ketika dia masih muda. Namun tahun-tahun yang kejam telah mengukir banyak bekas yang tak terhapuskan di wajahnya. Sekelompok orang ini bergegas berhenti 30 kaki di depan Yang Ke dan Ling Tiasu. Wanita tua itu memandang mereka dengan ringan dan mendengus.
Karena siapapun yang bisa datang ke gunung pembunuhan saat ini jelas memiliki tujuan yang sama. Namun tempat untuk memasuki ruang aneh itu terbatas. Jadi wajar saja mereka adalah pesaing. Ling Tiasu tersenyum pada wanita tua itu dan berkata kepada Yang Ke dengan suara rendah. Mereka berasal dari sekte kelas 1 Istana Wanhua. Mereka sangat energik. Jadi berhati-hatilah untuk tidak menghalangi garis-garis kecil ini di sana. Kalau tidak, mereka akan memakan Anda tanpa memutahkan tulangnya. Mata Yang Ke bersinar dan dia menatap keempat garis itu dengan tatapan kritis. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ling Tiasu, dia segera meluruskan ekspresinya. Jangan khawatir guru, saya akan berhati-hati. Setelah beberapa saat, orang di sebelah kanan juga datang. Melihat sekeliling, Yang Ke melihat bahwa pemimpinnya adalah seorang lelaki tua seusia dengan Ling Taisu. Di belakangnya ada 3 orang muda, beberapa pria dan 1 wanita. Mereka semua memiliki kekuatan yang luar biasa. Tetapi baik pria maupun wanita memiliki kekuatan yang agak besar dengan temperamen jahat. Kedua pria itu bahkan lebih kurang ajar daripada Yang Ke, dan mata mereka hampir terpaku pada murid perempuan Istana Wanhua. Hal ini membuat gadis di sebelah mereka sangat tidak senang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Ini seseorang dari lembah Raja Hantu. Wajah Ling Tiasu menjadi gelap. Anda dalam masalah. Kenapa? Yang Ke bingung. Karena saya pernah bertarung beberapa kali dengan lelaki tua di seberangnya. Ini adalah sekte jahat. Jika Anda bertemu dengannya, Anda harus berhati-hati dengan keterampilan mereka. Jawab Ling Tiasu. Yang Ke melihat dengan seksama dan tentu saja dia melihat bahwa tangan ketiga orang di seberangnya agak aneh. Mereka tidak berwarna darah seperti orang biasa, melainkan seram dan pucat. Tampak sama menakutkannya dengan cakar hantu. Orang tua di seberangnya tiba-tiba mencibir. Ling Taisu, Anda belum mati. Ling Taisu mendengus. Guili, Anda juga belum mati. Oke. Guiling tersenyum muram. Saya masih mengkhawatirkan Anda karena saya tidak dapat menemukan siapapun untuk membalas kematian saya. Tetapi saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda di sini hari ini. Dan ini benar-benar rahmat Tuhan. Apa? Bukankah Anda sudah cukup memberi saya pelajaran 50 tahun yang lalu? Tapi hari ini Anda ingin mengambil inisiatif untuk mati? Ling Taisu mencibir dan tidak takut sama sekali. Guili tampak galak. Apa gunanya mengungkit masa lalu hanya karena saya kehilangan Anda 50 tahun yang lalu? Bukan berarti 50 tahun kemudian akan sama lagi. Ingin mencoba? Ling Taisu tersenyum bangga. Mata Guili sama mengerikannya dengan keinginan membunuh. Menatap Ling Taisu dengan kebencian dan rasa takut. Keduanya berhadapan, dan bahkan 3 murid lembah Raja Hantu di belakang Guili memelototi Yang Ke. Yang Ke menyeringai pada mereka. Ekspresinya tidak berubah. Sentuh! Terdengar suara, tapi wanita tua dari istana 10.000 bunga itulah yang menghantam tanah dengan tongkat berkepala naganya. Jika kalian berdua tidak ingin bertengkar, bagaimana kalau kita berdiskusi tentang bergabung untuk memasuki gunung pembunuhan? Wanita tua itu memandang Ling Taisu dan Guili dengan acuh tak acuh. Meskipun Ling Taisu dan Guili punya dendam, mereka sebenarnya tidak ingin mengambil tindakan sekarang. Lagi pula, mereka berdua membawa orang untuk berlatih. Jika mereka melewatkan waktu, itu akan merusak masalah. Dan wanita tua itu juga manusia. Jadi dia melihat keduanya perlu ditingkatkan. Jadi dia mengatakan sesuatu. Guili terkekeh dan berkata, "Saya mencoba menyelamatkan muka Tuan Istana Yan. Saya tidak akan berdebat dengan Anda hari ini.
Saya akan menunggu. Ling Taisu, akan ada pertempuran antara Anda dan saya. Saya ada kapan saja. Guili muram. Dia memandang Yang Ke dengan hati-hati, tanpa ragu-ragu dan berkata kepada 3 murid di sampingnya. Ingat penampilan anak ini dan bunuh dia ketika Lale masuk ke dalam. Ya, mereka bertiga menjawab dengan dingin. Ekspresi Yang Ke menjadi dingin dan dia diam-diam menuliskan penampilan ketiga orang ini dengan mediasi wanita tua dari istana Wanhua. Ling Taisu dan Guili mengesampingkan dendam mereka untuk sementara waktu. Mereka bertiga berdiskusi sebentar dengan wanita tua yang memimpin jalan diikuti oleh 4 gadis dengan Guili di tengah untuk mendukungnya dan membimbingnya 3 murid. Kemudian Yang Ke dan Ling Taisu berada di belakang. Sedangkan untuk wanita cantik, dia juga berada di posisi tengah, namun 1 di kiri dan 1 lagi di kanan bersama Guili. Dengan 4 master alam gerakan abadi yang menjaga mereka, generasi murid yang lebih muda dapat dikatakan sangat aman. Tentu saja, premisnya adalah Ling Taisu dan Guili tidak akan mempermainkan satu sama lain. Tentu saja, Ling Taisu tidak akan begitu kejam. Tetapi hal itu sulit dikatakan tentang Guili. Karena kekhawatiran ini, wanita tua itu meminta Ling Taisu untuk tetap tinggal untuk mencegah Guili menyerang dari belakang. Untungnya, Guili juga orang yang bijaksana dan tidak mengambil tindakan apapun. Dia hanya tetap pada posisinya dengan jujur. Gunung Pembunuhan memiliki reputasi yang terkenal, jadi sekelompok orang memasukinya dengan hati-hati dan menahan nafas. Karena bahkan di tepi terluar, mereka mungkin akan bertemu monster kuat dari tingkat ke-5 dan ke-6. Namun para wanita di istana Wanhua tidak tahu alat apa yang mereka gunakan. Lonceng di pergelangan tangan dan pergelangan kaki mereka tidak mengeluarkan suara apapun saat ini, sehingga sekelompok orang bergerak dengan tenang. Tidak lama setelah berjalan, tiba-tiba terdengar suara gemerisik di depan, seolah ada sesuatu yang mendekat dengan cepat. Segera sekelompok murid muda semuanya waspada, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Sebaliknya, ekspresi keempat penguasa abadi tetap tidak berubah. Dengan cepat, kepala ganas tiba-tiba melompat keluar dari hutan di depan, membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigit wanita tua yang memimpin jalan. Kepalanya seukuran topi bambu dan 2 mata segitiga emas di kepalanya bersinar dengan cahaya ganas. Bahkan mereka melesat ke depan wanita tua itu dalam sekejap mata. Wanita tua itu mendengus, mengangkat sedikit tongkat di tangannya, menggerakkannya sedikit ke depan, memukulnya di tengah kepalanya, lalu mengambil rahang bawahnya. Sehingga kepala besar itu sepertinya diserang oleh kekuatan yang sangat besar dan tersapu ke samping. Dan sebelum menyentuh tanah, seluruh kepalanya tiba-tiba meledak dan awan darah memenuhi udara. Segera wanita cantik Parobaya itu bergoyang dan berlari keluar. Qian Qiansu menjabat tangannya dan pita warna-warni terbang dari pergelangan tangannya. Seperti ular yang keluar dari lubangnya, ia menggulung pil iblis di kabut darah dan mengambilnya lagi. Piton bermata emas dan didukung perak, monster puncak tingkat ke-5. Ling Taisu berkata dengan lembut kepada Yang Ke. Yang Ke melihat dengan seksama dan melihat tubuh ular piton tanpa kepala di tanah. Ada pola perak di punggung ular piton tersebut yang terlihat sangat aneh. Namun semuanya terjadi terlalu cepat sekarang. Meskipun ular piton besar itu sudah mati sebelum dia bisa melihat dengan jelas, dan bahkan pil iblis pun diambil oleh wanita Parobaya cantik itu. Puncak tingkat ke-5 dari alam Yuan sejati, dia dibunuh oleh wanita tua ini hanya dalam 1 pukulan, yang menunjukkan bahwa wanita tua dari istana 10.000 bunga ini sangat kuat. Dia mungkin berada di level yang sama dengan Liang Taisu atau bahkan melampauinya. Bagaimanapun, istana Wanhua adalah sekte kelas 1. Kekuatannya jauh lebih besar daripada Pavilion Surga.
"Hati-hati, makhluk ini adalah monster yang suka berteman." Ling Taisu memperingatkan dengan suara yang dalam. Sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari segala arah. Dan banyak pasang mata segitiga emas di hutan terlihat samar-samar. Menatap ke sini, mendekat dengan cepat. Wanita tua itu tidak berhenti, tapi berkata dengan suara nyaring, "Pergi lebih cepat. Begitu bau darah menyebar, akan lebih banyak monster akan tertarik." Segera kecepatan kelompok menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Segera ular piton bermata emas dan punggung emas yang tak terhitung jumlahnya melompat tinggi ke udara, membuka mulutnya yang berdarah dan menyerang sekelompok orang. Namun tongkat penyangga wanita tua itu mengandung sifat mematikan yang tiada tara. Seringkali hanya satu ketukan, seekor ular piton besar akan langsung terbunuh. Sekarang Guili dan wanita cantik berada di tengah untuk memberikan dukungan. Masing-masing menggunakan cara mereka sendiri untuk melindungi keselamatan murid mereka. Guili memang seorang kultivator jahat. Keahliannya sedang berjalan lancar. Aura hitamnya memancarkan aura kekerasan dan berdarah. Dan dia memegang harta rahasia berupa tombak. Gesek ke kiri dan kanan, bunuh semua musuh yang menyerang. Wanita cantik itu sedikit lebih lemah, tapi dia masih bisa dengan mudah menghadapi monster tingkat kelima. Saat tubuh Feng Yun berputar, dia mengeluarkan gelombang aroma yang memabukkan. Namun ular piton yang berlari ke arahnya sering kali dibunuh dengan cara yang tidak dapat dijelaskan. Bahkan sebelum mereka mendekat, Ling Taisu tidak menggunakan harta rahasia apapun dan gerakannya sederhana dan bersahaja, tetapi sangat kuat. Bahkan kecepatan membunuh monster tidak sebanding dengan wanita tua itu, sehingga daging dan darah berterbangan kemana-mana dan seekor ular piton bermata emas berpunggung perak mati satu demi satu. Kemanapun semua orang lewat, mereka seperti angin musim gugur yang menyapu dedaunan tanpa menemui hambatan sedikit pun. Keempat gadis dari istana 10.000 bunga juga memiliki pita yang terlepas dari tangan mereka. Namun mereka tidak mencoba melawan monster-monster ini, tetapi menggunakan pita tersebut untuk mengekstrak ramuan iblis dari monster yang telah terbunuh. Keempat gadis itu adalah sesama murid dan bekerja sama erat satu sama lain. Mereka bertiga meledakkan kepala monster-monster yang mati itu bersama-sama, sementara yang lain mengayunkan pita untuk mengumpulkan pil monster. Bagaimanapun nilai ramuan iblis dari bintang iblis tingkat 5 tidaklah rendah, sehingga apa yang dilakukan gadis-gadis itu membuat 3 orang di lembah Raja Hantu iri. Namun mereka tidak memiliki keterampilan sebagai perempuan, sehingga mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Apalagi merasa iri, gadis-gadis itu mendapat rampasan dan wajah cantik mereka menunjukkan senyuman bahagia. Masing-masing lebih indah dari bunga dan semuanya sedikit bangga. Ular piton bermata emas dan punggung perak lainnya menyerang, tapi Guili mengayunkan tombak di tangannya dan menusuknya 7 inci, menuangkan energi sejati yang ganas ke dalamnya dan membunuhnya secara langsung. Ujung tombaknya terangkat. Ular piton bermata emas ini benar-benar terbang menuju kerumunan. Jelas mereka Guili ingin murid-murid mendapat manfaat. Tapi saya tidak tahu apakah dia melakukannya dengan sengaja atau tidak. Kekuatan tantangan ini agak terlalu kuat dan tempat jatuhnya ular piton bermata emas sebenarnya adalah tempat yang gak berada. Mata Ling Taisu berkilat dingin, tapi dia tidak menghentikannya. Dengan suara benturan, seorang murid laki-laki dari lembah Raja Hantu bergegas kembali dengan senyuman sinis di wajahnya. Energi nyata di tangan Senbai melonjak seperti pisau tajam dan memotong kepala ular piton bermata emas. Serangannya seperti meminum pil iblis, tetapi sebenarnya sangat kuat. Dan sisa kekuatan gerakannya cukup untuk mengenai Yangke.
yang berdiri di belakang. Namun ekspresi Yangke tegas dan dia menyadari niat jahat pihak lain dalam sekejap. Dan tentu saja dia tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Alih-alih menghadapinya secara langsung, dia hanya mengulurkan tangannya, meraih tubuh ular piton bermata emas berpunggung perak, lalu melemparkannya ke samping dengan seluruh kekuatannya. Murid laki-laki dari lembah Raja Hantu sedang menyeringai ganas pada suatu saat. Namun ekspresinya tiba-tiba berubah pada saat berikutnya. Karena serangan balik Yangke di luar dugaannya. Dengan teriakan aneh, dia terlempar lebih dari 10 kaki bersama dengan ular piton bermata emas. Namun reaksinya juga cukup cepat. Dia dengan cepat menarik kembali tangan besarnya dari kepala ular piton di udara dan memberikan sedikit kekuatan lagi pada tubuh ular piton itu dengan kakinya. Akhirnya menghentikan penekanannya. Bahkan sebelum mendarat, 2 ekor ular piton yang sudah lama bersiap melesat keluar dari samping dan menyerbu ke arahnya dengan mulut terbuka lebar. Merasakan bau amis itu membuatnya pusing, wajahnya ngeri, dan bulu di tubuhnya berdiri. Melihat 4 master alam abadi membunuh ular piton raksasa ini seperti menyembelih ayam dan anjing. Lagi pula kekuatan mereka ada di sana. Jika seorang pejuang alam Yuan sejati bertemu dengan ular piton raksasa ini, mereka hanya akan dibunuh. Ketika krisis datang, murid lembah Raja Hantu hampir bisa merasakan nafas kematian. Dia tidak menyangka mereka gagal berkomplot melawan Yangke. Mereka justru dilemparkan ke dalam situasi putus asa olehnya. Dan ini benar-benar berbahaya bagi orang lain, kecuali dirinya sendiri. Pada saat kritis ini, Guili akhirnya tiba. Dengan satu tarian di udara, dia menghanyutkan kedua ular piton raksasa itu. Dia meraih bahu muridnya dan melemparkannya ke sana. Segera kembali, dengan penundaan sesaat hampir menyebabkan keempat murid perempuan Istana Wanhua diserang oleh ular piton raksasa. Jika wanita cantik Parubaya itu tidak bereaksi cepat dan bergegas melindungi mereka, keempat gadis ini mungkin terluka. Setelah Guili kembali, wanita cantik Parubaya itu memelototinya dengan tajam, membencinya karena meninggalkan tim dan membiarkan murid-muridnya dari istana 10.000 bunga hampir terluka. Guili juga tahu bahwa dia salah dan tidak berani mengeluh. Dia hanya menatap Yangke dan Ling Taisu dengan dingin. Setelah pertempuran rahasia, generasi yang lebih tua secara sadar tidak ikut campur. Namun respon cerdas Yangke menyebabkan murid dari lembah Raja Hantu menderita kerugian besar. Dia diam-diam menyimpan dendam di dalam hatinya dan ingin membalas rasa malunya ketika dia menemukan kesempatan. Namun Yangke tidak peduli. Tetua pihak lain dengan jelas menyuruh mereka untuk membunuhnya. Jadi mengapa dia harus bersikap sopan kepada mereka? Kalau terus sopan tidak akan murah hati, tapi lemah. Mereka menyerang ke depan dalam waktu yang lama dan membunuh lebih dari 20 ular piton bermata emas sebelum meninggalkan tempat berbahaya ini. Tapi ini hanya bagian terluar dari gunung pembunuhan dan terdapat krisis seperti itu. Hal ini menunjukkan bahwa reputasi kawasan terlarang bukanlah tidak berdasar. Setelah pertempuran sengit, generasi yang lebih tua agak kelelahan, tetapi wanita tua itu tetap memimpin jalan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan berjalan lurus sekitar 100 mil sebelum menemukan tempat yang relatif aman untuk berhenti dan beristirahat. Generasi tua harus menjaga tenaga dan tenaganya juga tetap penuh, dan generasi muda juga harus memulihkan kekuatan fisiknya. Setelah berhenti, wanita tua dari Istana Wanhua mendengus dan menatap Guili dengan dingin. Apa yang terjadi barusan? Saya harap hanya sekali ini saja. Saya tidak ingin melihat hal itu terjadi untuk kedua kalinya. Jika tidak, kalian berdua harus masuk sendiri. Istana Wanhua saya tidak ingin bertindak bersama.
dengan seseorang yang memiliki niat jahat dan mempertaruhkan nyawa murid saya. Guili terkekeh dan berkata, "Tuan Istanayan, jangan khawatir. Saya baru saja melakukan kesalahan sebelumnya. Murid saya hanya menyerangnya sedikit kuat. Itu adalah kesalahpahaman. Itu yang terbaik." Wanita tua itu mengangguk ringan, lalu berjalan ke samping untuk bermeditasi dan memulihkan diri. Saat ini ketiga sekte semuanya terpisah satu sama lain pada jarak tertentu dan diam. Setelah beberapa saat, Yangke tiba-tiba membuka matanya dan melihat murid lembah Raja Hantu yang ingin berkelomplot melawannya, berjalan menuju sisi ini selangkah demi selangkah. Ketika dia berdiri sekitar 10 kaki jauhnya, pria itu memandang Yangke dengan dingin dan berkata sambil tersenyum garang, "Nama saya Jin Hao. Sebaiknya Anda pergi sekarang. Jika tidak, saya akan melakukan apapun saat Anda sampai di sana untuk membunuh Anda tanpa ampun." Dia berbicara dengan arogan tanpa mempedulikan Ling Taisu yang duduk di sampingnya. Namun Ling Taisu tidak mengungkapkan apapun. Dia hanya menutup matanya dan bermeditasi. Yangke memandangnya dengan tiba-tiba terkekeh. "Saudara Jin, anjing yang menggigit biasanya tidak menggonggong." Setelah kata-kata Yangke keluar, ada beberapa tawa yang terdengar dari mulut istana 10.000 bunga. Karena keempat gadis itu tidak bisa menahan tawa, namun wanita parubaya yang cantik itu memelototi mereka, dan gadis-gadis itu dengan cepat mengerucutkan bibir dan berpura-pura bermeditasi. Jin Hao berkata dengan dingin, "Anda memiliki gigi dan mulut yang tajam. Sebaiknya Anda berdoa agar saya tidak menyentuh Anda di sana." Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Melihat punggungnya, Yangke merasakan niat membunuh yang tak ada habisnya. Ketiga orang di lembah Raja Hantu ini ditakdirkan untuk menjadi musuh, tetapi mereka semua lebih kuat dari diri mereka sendiri dan memiliki keunggulan dalam jumlah. Jika mereka bertemu di dalam, mungkin akan terjadi pertempuran sengit. Setelah beristirahat sebentar, wanita tua itu berdiri dan Ling Taisu serta Guili juga membuka mata mereka pada saat yang bersamaan. Sekarang masih dengan formasi yang sama seperti sebelumnya, rombongan terus masuk lebih jauh ke gunung pembunuhan. Seringkali ada monster yang menyerang dimanapun mereka lewat di sepanjang jalan. Ada banyak monster di gunung pembunuhan, tapi levelnya tidak teratur. Ada yang tingkat ketiga, tingkat keempat, dan tingkat kelima. Mereka bahkan menemui 2 monster tingkat 6. Namun kedua monster tingkat 6 itu jelas tahu bahwa orang-orang ini tidak mudah untuk diganggu. Jadi mereka hanya mengikuti mereka sebentar, lalu menyerah. Mereka jauh lebih pintar daripada monster yang datang untuk mati. Setelah membunuh monster-monster ini, keempat gadis di istana 10.000 bunga memperoleh keuntungan paling banyak. Mereka membuang pita warna-warni dan sering mendapatkan pil monster. 3 orang dari lembah Raja Hantu juga bekerja sama dengan Guili untuk membunuh binatang itu untuk mendapatkan pil. Dan mereka juga mendapatkan banyak hal baik. Hanya Yangke yang relatif miskin. Dalam perjalanannya, dia hanya mendapat 2 pil iblis dari monster level 5. Ini hanya didapat dari Ling Taisu, yang dengan sengaja melemparkan mayat monster tersebut kepadanya. Namun Yangke tidak peduli, kekuatannya awalnya paling rendah. Semakin biasa dia sekarang, semakin sedikit orang yang peduli padanya. Hanya dengan bersabar dan tetap rendah hati, dia dapat menghindari segala macam bahaya dan tumbuh perlahan. Perjalanan sejauh 500 mil pada hari-hari biasa hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk dicapai dengan kekuatan kaki sekelompok orang seperti itu. Hanya membutuhkan setengah jam bagi master alam kenaikan abadi untuk terbang. Namun setelah berjalan sejauh 500 mil di gunung pembunuhan, dibutuhkan 2 hari penuh sebelum mereka tiba.
karena bahaya dan serangan yang dihadapi dalam perjalanan jauh melebihi ekspektasi semua orang. Tuan Istana Yan, ada orang yang datang ke Istana Wanhua Anda setiap 10 tahun. Apakah mereka selalu berbahaya? Ling Taisu bertanya saat istirahat. Terakhir kali dia datang adalah 50 tahun yang lalu. Meskipun ada monster yang menghalangi jalan, tetapi frekuensinya tidak sesering saat ini. Wanita itu bergumam. Tidak, saya tidak tahu bagaimana hal itu terjadi kali ini. Saya khawatir sesuatu terjadi di gunung pembunuhan, dan beberapa monster lemah diusir di pinggiran. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Ling Taisu dan Guili sedikit berubah warna. Saya sarankan untuk tidak berlama-lama di sini. Ayo lanjutkan perjalanan kita. Wanita tua itu juga menyadari ada yang tidak beres dan segera menyarankan. Segera sekelompok orang berangkat lagi dan setelah setengah hari, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan tanpa bahaya apapun. Sekarang ada sebuah danau besar di depan, airnya jernih dan berkilau. Namun ada aura aneh di danau yang tenang, yang membuat Yangke merasa tidak nyaman. Melihat dari kejauhan, saya melihat tumpukan orang berkumpul di tepi danau, dan orang-orang ini adalah para master dari berbagai kekuatan di dinasti Han, yang datang ke sini bersama murid-muridnya untuk berlatih. Sekarang ada 7 atau 8 orang dan yang paling sedikit 3 atau 4 orang. Orang-orang ini berjarak sekitar 30 kaki dan berkumpul di sekitar tepi danau. Setelah melihat Ling Taisu dan rombongannya, semua orang menunjukkan sedikit ketidaksenangan dan kewaspadaan. Segera wanita tua dari Istana Wanhua mengangguk sedikit ke arah Ling Taisu, lalu memimpin wanita cantik dan keempat gadis itu menuju danau. Namun kemunculan sekelompok orang ini juga langsung menarik perhatian banyak pemuda. Tetapi gadis-gadis itu semua sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini. Jadi mereka tidak mengalami gejolak emosi yang besar. Mereka hanya mengikuti wanita tua itu dengan patuh dan menemukan tempat di mana tidak ada yang bisa berhenti. Guili tersenyum sinis pada Ling Taisu dan menatap Yangke dengan penuh arti. Jin Hao mendengus dingin dan mengusap lehernya ke arah Yangke. Kemudian, di bawah kepemimpinan Guili, mereka berjalan berlawanan arah dengan orang-orang dari Istana Wanhua. Ayo cari tempat juga, kata Ling Taisu, memimpin Yangke menuju danau. Namun sebagian besar tempat di tepi danau telah ditempati oleh orang-orang yang datang lebih awal. Sehingga Ling Taisu dan Yangke berjalan lama tanpa menemukan tempat tinggal. Tapi setiap kali mereka melewati sekelompok orang, Ling Taisu diam-diam akan mengirim pesan, memberitahu Yangke dari kekuatan mana kelompok orang ini berasal. Ada kekuatan para murid yang berpartisipasi dalam persidangan dan sekte macam apa yang harus dia waspadai. Dan Yangke diam-diam mengingatnya di dalam hatinya, namun wajahnya tetap tenang. Setelah mengelilingi lebih dari separuh danau, mereka akhirnya hanya menemukan satu tempat kosong, sehingga Ling Taisu menghela nafas lega. Setelah berhenti, mereka berdua duduk bersila. Ling Taisu memberitahu Yangke lebih banyak detail tentang berbagai kekuatan di sekitar danau. Dan Yangke mencatat dengan cermat, sambil mengamati secara diam-diam. Tapi semakin banyak dia belajar, semakin Yangke menyadari bahaya dari pengalaman ini. Semua kekuatan ini milik dinasti Han. Kebanyakan dari mereka adalah sekte kelas 1 dan 2, dan ada juga beberapa sekte kelas 3. Setidaknya ada 2 atau 3 murid dari setiap sekte. Dan hanya ada satu orang seperti Yangke yang ingin masuk sendirian untuk mengalaminya. Ling Taisu awalnya ingin membawa 2 orang lagi untuk menemani Yangke, tetapi sebenarnya tidak ada kandidat yang baik di pavilion surga. Sebenarnya Suyan bisa melakukan itu, tapi Suyan berlatih seni hati es.
Jika dia membunuh terlalu banyak orang, itu tidak akan baik untuknya. Xian Ningxiang bisa melakukannya, tapi dia adalah murid Meng Wuya, dan Meng Wuya menganggapnya sebagai harta karun. Jadi bagaimana dia bisa rela menempatkannya dalam bahaya? Adapun Ji Hongzhen dan sejenisnya, Ling Taisu bahkan tidak memikirkannya untuk membawanya ke sini, karena mereka hanya akan menjadi batu sandungan bagi Yang Ke. Namun kekuatan orang-orang muda yang datang ke danau ini semuanya lebih tinggi daripada Yang Ke, dan mereka setidaknya berada di alam pemisahan dan reoni tingkat ke-7 atau ke-8. Bahkan banyak sekali master alam Yuan sejati. Namun tidak ada seorang pun dari 8 keluarga Yongdu datang, dan ini merupakan kabar baik. Hanya pejuang di alam Yuan sejati dan di bawahnya yang bisa ikut berlatih. Jadi Anda tidak perlu khawatir bertemu dengan para master dari alam abadi di dalam. Dengan kekuatan Anda, seharusnya Anda bisa menghadapi musuh alam Yuan sejati tingkat ketiga. Tetapi jika Anda bertemu seseorang dengan kekuatan lebih tinggi, guru hanya akan memberi Anda satu nasihat untuk lari. Seorang pria harus bisa mengambil tindakan sambil melepaskannya, dan cobalah untuk menjadi kuat dan kompetitif. Mengambil sesuatu adalah kekuatan, dan melepaskan segala sesuatunya adalah kebijaksanaan. Ya, saya tahu. Yang Ke sedikit mengangguk. Ingat, hanya ada satu tugas di dalam, yaitu bertahan hidup. Jika ingin menjadi lebih kuat, tidak harus bertarung dengan orang lain. Berburu monster juga merupakan cara untuk menjadi lebih kuat. Saya kira ada banyak orang yang punya niat ini. Jika ada orang yang benar-benar yang dapat Anda percayai, sebaiknya Anda bergabung satu sama lain. Ini juga cara untuk bertahan hidup. Baiklah guru, lihat dari sekte mana mereka berasal. Mereka berpakaian agak aneh. Yang Ke tiba-tiba melihat ke kejauhan dengan matanya. Kemudian Ling Taisu melihat lebih dekat dan merutkan kening. Dia melihat sekelompok orang di sana. Mereka semua sedikit berbeda dari yang lain dalam hal pakaian dan penampilan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.